Angin gurun berhembus lembut di sepanjang tepian sungai Nil. Di dalam istana megah, Firaun Thutmose I, lonceng perunggu berdentang, mengumumkan kelahiran seorang putri. Tangisan bayi perempuan itu pecah, menggema di ruang suci, menandai awal sebuah takdir yang kelak mengguncang sejarah. Putri kecil itu dinamai Hatshepsut, yang paling mulia di antara perempuan. Bagi rakyat, ia adalah anugerah dari dewa, tapi bagi para bangsawan, ia hanya seorang anak perempuan yang tak akan pernah menginjak tahta. Mesir kuno adalah negeri di mana kekuasaan hanya milik pria, dan perempuan hanya dipandang sebagai pendamping. Namun sejak kecil Hatshepsut berbeda. Ia bukan gadis biasa. Di ruang istana, ia tumbuh di bawah bimbingan guru terbaik, mempelajari bahasa kuno, seni kepemimpinan, bahkan strategi militer. Ya, hafal doa-doa untuk kamu. Memahami simbol-simbol sakral yang hanya boleh disentuh para pendeta. Matanya tajam, pikirannya kritis, dan hatinya berani. Engkau akan menjadi lebih dari sekadar ratu, bisik ibunya suatu malam. Ketika bintang-bintang bertaburan di langit gurun, aku melihat cahaya Ra di dalam dirimu. Kata-kata itu terpatri di hati Hatshepsut, menjadi nyala api kecil yang kelak membesar menjadi kobaran takdir. Waktu berlalu, istana kembali dipenuhi aroma dupa dan gema nyanyian suci. Hatshepsut dinikahkan dengan saudara tirinya Thutmose II, pewaris tahta yang sah. Pernikahan itu bukan tentang cinta melainkan politik. Namun bagi Hatshepsut, ini adalah jalan menuju kekuasaan. Sebagai permaisuri, ia tidak hanya duduk manis di sisi Firaun. Ia ikut menghadiri rapat istana, berbicara dalam urusan perdagangan, bahkan mengatur upacara keagamaan. Bangsawan terkejut melihat kecerdikannya. Banyak yang berbisik-bisik, ratu ini berbeda. Terlalu pintar, terlalu berani. Di balik senyum lembutnya, Hatshepsut mulai menanam benih ambisi. Ia tahu suatu hari kesempatan akan datang. Ia tahu takdir sedang menunggu. Kesempatan itu akhirnya tiba lebih cepat dari yang diduga. Thutmose II wafat mendadak, meninggalkan Mesir dalam kebingungan. Pewarisnya Thutmose III masih kanak-kanak. Menurut hukum, Hatshepsut ditunjuk sebagai wali, sekadar penjaga tahta hingga sang anak dewasa. Tapi Mesir adalah negeri yang keras. Sebuah kerajaan tak bisa dipimpin oleh bocah. Maka Hatshepsut mulai mengambil keputusan penting, menandatangani perjanjian, memerintahkan pembangunan, memimpin upacara suci. Langkahnya semakin mantap, suaranya semakin lantang. Hingga suatu hari ia berdiri di hadapan para pendeta Amun dan para bangsawan, lalu mengumumkan sesuatu yang mengguncang. Aku bukan lagi sekadar wali. Aku adalah Firaun Mesir, putra Dewara, penguasa hulu dan hilir. Semua terdiam. Seorang perempuan menyatakan dirinya Firaun, sesuatu yang belum pernah terjadi dalam sejarah panjang Mesir.